Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di malam Jumat manis 12 Rabiul Akhir 1444 ini kita lanjutkan lagi kitab Taqribul Usul li Tashdidil Usul li Ma'rifatillahi wa Rasul. Cara usul, cara termudah untuk makrifat pada Allah dan Rasul. Dan ini ilmu tertinggi dalam keberadaan seseorang kepada Sang Khalik. Makhluk jinna wal insa illa liya'budun. Saya awali dengan ungkapan kesedihan. Betapa saya sangat membayangkan beratnya Rasulullah menanggung beban ujian hidup dunia. Ketika Sayyid Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah meninggal, beliau menangis. Ikut mengantarkan pemakaman, karena bisa dibilang harapan satu-satunya dari anak laki-laki yang diharapkan bisa hidup sampai dewasa, ternyata dipanggil oleh Allah sama seperti kakak-kakaknya, meninggal waktu masih kecil. Tapi takdir ini apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Sehari sebelumnya memang sudah pamitan ke ibunya sama ke kakaknya, itu Muhammad Ali Muhsin bin Muhammad Izzuddin ini sudah pamitan ketika sudah nufikha fihi ruh. Bayi itu ketika umur 120 hari dalam kandungan nufikha fihi ruh, tapi jasad belum sempurna. Jasad mulai sempurna, siap lahir secara normal itu 6 bulan ke atas. 4 bulan itu sudah dikawinkan antara ruh dengan jasad. Lahir kemarin sore, kecil sekali 2 kalinya jempol saya, tapi sudah kelihatan sekali manusia, wujud manusia. Saya kasih nama Muhammad Ali Muhsin. Saya membaca sejarah. Siti Fatimah itu melahirkan 3 kali. Yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husain, yang ketiga tapi meninggal waktu kecil, itu Sayyidina Muhsin. Tidak banyak orang tahu. Kebanyakan orang tahu Hasan Husain putra Sayyidina Ali dari Siti Fatimah. Tapi menurut riwayat beliau sempat hamil lagi, yang lahir kemudian meninggal, yang bernama Sayyidina Muhsin. Dan ada 3 manusia, sosok manusia yang kesini ya, maksudnya kesini itu setelah Rasulullah, yang saya baca sejarahnya itu luar biasa, yaitu Sayyidina Muhammad, kemudian Sayyidina Ali, kemudian keturunan dari Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Saya yakin 2 anak saya menjadi wildanun mukhalladun, pasti masuk surga, nggak pakai insya Allah, karena sudah dijanjikan. Kita nggak boleh bilang insya Allah terhadap sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah. Contoh, insya Allah kiamat, ya nggak pakai insya Allah, pasti itu pasti. Kita insya Allah mati, ya nggak pakai insya Allah, pasti mati. Tapi entah kapan, itu saja urusan waktu saja yang hanya Allah saja yang tahu. Di surat Ad-Dahr atau Al-Insan, nama lain surat Ad-Dahr itu ditegaskan wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Jadi bayi yang meninggal sebelum balik itu termasuk kategori wildanun mukhalladun, ahli surga yang bahasa Maduranya itu dipanglatin. Kemudian jadi penglatin Rasulullah. Jadi penglatin ahli surga itu luar biasa, sangat luar biasa. Adalah Sayyidina Umar, kaliber sahabat yang
runner up setelah Sayyidina Abu Bakar, beliau seringkali menangis, menjadi nangis itu, menyesali kehidupan kelamnya dahulu waktu masih jahiliyah. Dan beliau menyitir sebuah ayat, ya laitani kuntu turaba. Paham artinya? Ayat terakhir di surah An-Naba. Duh, cek saking hamba cipta aki ini jadi manusia, jadikan turaba. Ini debu. Ini perkataan orang kafir ketika di kiamat. Tapi orang hidup pun, orang yang mukmin pun tidak ada yang meninggal kecuali menyesal. Ini sabda Rasulullah. Tidaklah seseorang meninggal kecuali menyesal. Cuma menyesalnya grade A, grade B, grade C, grade 1, grade 2, grade 3. Ada yang penyesalannya senyongko-nyongko katanya. Penyesalannya luar biasa, yaitu orang yang kafir. Mereka minta dihidupkan, dan bahkan seandainya penyesalannya wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, dan berkata orang-orang kafir itu nantinya, duh cek saking hamba ini nak, dulunya diciptakan bukan jadi manusia, jadi kambing saja, jadi pendenan, menjadi sesuatu yang bermakna, atau jadi tanah saja, jadi debu. Kenapa? Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia ini sampai kelak kan. Kalau baik, baiknya bagi kita. Kalau buruk, buruknya kembali kepada kita. Jadi kehidupan ini tidak selesai dengan matinya kita. Ladung-kadung kayak gini kita sudah balik, mari kita harus bertaklim. Saya terinspirasi dalam tulisan kawan, jadikan majelis taklim itu, majelis zikir itu sebagai betul-betul majelis taklim. Ada pengajaran, ada yang membuat kita semakin alim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang ulama, saya ngerti, yang menguasai ilmu tentang ini, yang bisa betul-betul takwa kepada Allah SWT. Itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Jangan jadikan, saya kadang kritik, cuma autokritiknya, bukannya tidak baik-baik pengajian pengajian yang mengundang itu ya, apa, yang berbiaya besar itu ya. Tapi setahun cuma sekali, maulid cuma sekali. Saya sudah titen duduk lengkong mesti di awal-awal Rabiul Awal, ya, tanggal 1 atau tanggal 2. Terus tanggal 17 Rabiul Awal di Lengkong atas, Lengkong Dajah Songai. Itu sampai apal. Bukan tidak baik-baik, cuma asarnya sangat sedikit dibanding kayak kita lakukan malam ini. Tahu asarnya, bekasnya. Sekarang begini, kita nyapu setiap hari, membuat lebih bersih apa tidak dibandingkan kalau kita nyapunya sebulan sekali rumah. Nah, bandingkan dengan setahun sekali ngajinya. Kayak gitu. Jangan jadikan ini lagi otokritik bagi kita, yang bagi panitia pengajian. Saya kadang nangis itu, ya Allah, pengajiannya paling hanya setengah jam, 2 jam pengajian, mau ilah sana 2 jam, 3 jam aja oke. Bukan tidak setuju, saya senang musik. Saya sampai akanlah punya organ bukan punya saya, pinjam. Tapi ada waktunya kita harus betul-betul bermujalasah, duduk bersama, mengkaji ilmu yang sudah Allah titipkan kepada seseorang, yang untuk ditularkan kepada orang lain. Itu yang namanya majelis taklim, bukan majelis takwim. Ada istilah baru. Apa majelis takwim? Majelis kun fakun, mengawamkan orang. Jadi nggak ada perkembangan. Apalagi memang orang awamnya itu sudah mengkooptasi, mempengaruhi panitianya. Tak usah nujung ke anu, ngenrengen serius ke lu. Ujung anu bae ke anu bagus. Dicon locon nek kena syukur. Lucu. Jadi yang dihafal lucunya, muatan konten utamanya tidak ada. Nah, ini otokritik. Bukan tidak penting sama sekali, lanjutkan tapi tambahkan porsinya.
ya sholawatan. Perhatikan mulai asar sore Kamis, maghrib, isya, subuh, Jumatan, asar sampai ke maghrib Jumat besok sore, malam Sabtu. Itu ulama hampir sepakat bahwa tidak ada satupun ibadah yang lebih baik daripada memperbanyak baca sholawat. Termasuk mengilmui sholawat. Kitab ini mengilmui sholawat ya. Mengilmui sholawat, ibadah puncak. Makanya ada juz 30 juz Al-Quran itu ada maknanya. Hari itu kan ada berapa? Dalam sepekan, Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu ada 7. Dimulai dari hari Ahad. Kalau hitung-hitungan Ahad kan 1, Senin, Isnin 2, Selasa, Salasa, Arba'ah, ya. Khamis, Kamis, Al-Jumu'ah, hari tempat berkumpul. As-Sabat, ada yang bilang As-Sabat itu redaksinya dari As-Sabit, As-Sabi', ya, hari ke-7. Nah, 7 hari itu dibuat 30 juz itu agar dibagi per harinya hatam 5 juz, 6 hari sudah hatam. Khusus hari Jumat jangan baca Quran, bukan jangan melarang Bas ya, bacalah sholat itu ya. Cuma karena memang berat ya, waratil Qur'ana tartila, bagi penghafal Quran dibagi fami bisyaukin ya, dibagilah 7 manzil itu. Jadi hari pertama hari Jumat ada 3 surat yang dibaca. Suratnya sih hanya 3 surat tapi panjang-panjang, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Itu salah satu filosofi ada juz. Jadi hari Jumat khusus baca sholawatan perbanyak ya. Hari Sabtu juz 1 sampai juz 5. Hari Ahad juz 6 sampai juz 10. Hari Kamis hatam itu sudah juz 25 sampai juz 60. Kalau ngambil per juz cukup 6. Kalau kita kan juz jambu, tapi malah yudroku kullu la yudroku kullu, kaidahnya. Apa yang tidak bisa kita lakukan semaksimal mungkin jangan ditinggal sama sekali. Tidak mampu seperti itu sepekan hatam, ini standar penghafal Qurannya ya, 1 hari 1 juz, berarti 1 bulan 30 hari hatam Al-Quran 1 kali. Berarti hari Jumat jangan prei baca Qurannya. Makanya ada salawat basyairul khairat, salawat yang dikawinkan antara salawat dan baca Quran. Ada ayat-ayat Quran yang ada di situ. Saya lanjutkan pembahasan kitab ini. Al-Hathu ala ru'yatil fadli wan niyah min al-haul wal quwwah. Wa min kalami ba'd syadiliyah. Ini Thariqah Syadziliyah dibina oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Thariqah yang luar biasa. Beliau mengatakan, bidayatu thariqina nihayatu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu. Thariqah Syadzili atau Thariqah Naqsyabandi ini selevel. Thariqah yang memulai dari zikir hati, zikir khafi, nata hati dulu. Bidayahnya, permulaannya adalah nihayahnya zikirnya Thariqah Syabdul Qadir Al-Jilani atau kita kenal sebagai Thariqah Qadiriyah. Nah, malam Jumat manis seperti ini kan Thariqatan Qadiriyah rame itu di Kemuzaki, terus di mana Habib Soleh Tanggul rame-ramenya malam ini. Bukan tidak baik, sekali lagi baik, tapi kalau sudah masuk di kelas kayak gini, menurut saya lebih afdal. Karena ini majelis taklim yang hakiki. Kalau yang itu majelis takwim, majelis awam untuk kalangan umum. Kontennya konten untuk awam, bukan tidak penting ya. Sekali lagi, dan tidak boleh kita meremehkan karena kayak piramid. Kita jangan
merendahkan diri kita kalau sudah pangkatnya khawasul khawas di puncak piramid. Jangan sampai kita mengawamkan diri kita sendiri. Dengan salah satu caranya membentuk komunitas secara khusus. Ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah bukan tidak mau berkumpul dengan sahabat-sahabat yang tertentu, tapi beliau berkawan akrab dengan Abu Bakar yang notabene orang kaya, berkawan akrab dengan Utsman yang notabene orang kaya, berkawan dengan Abdurrahman bin Auf, sampai bahkan Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah wafat, beliau ikhbar, beliau akan nanggung seluruh ummul mukminin. Kan janda Nabi tidak boleh dinikahi lagi. Siapa yang nanggung? Abdurrahman bin Auf, kayanya orang ya. Terus yang dididik oleh Nabi, sahabat kecil Nabi, misalkan Anas bin Malik, dididik betul sebagai orang, kalau sekarang itu milioner lah, yang sukses betul bisnisnya. Rasulullah berkawan dengan mereka, orang-orang kaya. Kenapa? Agar kemanfaatan bagi umat bisa maksimal. Tapi Rasulullah kan tetap justru berdoa beliau. Kalau mau saya ijazahkan. Doa Rasulullah. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'zumuratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku dalam kondisi miskin, kumpulkan aku nanti bangkitkan bersama orang-orang miskin. Baca doa ini. Baca. Saya punya kitabnya sanadnya. Sahih. Amalkan, insya Allah miskin betulan. Sudah nggak doa saja sudah miskin. Tembok derita. Tapi berminat. Bisa tembok derita. Tak maksimal perjuangan. Jadi hakikat kekayaan, saya mau berbicara tentang hakikat kekayaan dunia. Perhatikan Al-Quran surat An-Najm. Allah sudah menciptakan keseimbangan di alam semesta. Dimulai dari huwa amata wa ahya. Allah mematikan dan Allah menghidupkan. Terus huwa aghna wa aqna. Allah mengkayakan seseorang dan Allah mencukupkan seseorang. Ini langit buminya, siang malamnya. Jadi Allah tidak pernah membuat orang itu fakir. Allah tidak pernah membuat orang itu kekurangan. Yang Allah buat setiap kita aghna, kaya, aghna, cukup. Aghna itu kita butuh 1 juta, Allah kasih 10 juta. Aghna itu kita butuh 10 juta, Allah kasih 10 juta. Hidupnya pas butuh ada, nggak butuh nggak ada. Oh, itu yang cantik sebenarnya yang aghna ini. Tapi masalahnya kan kita kan deg-degan selalu ya kalau dompet isinya tipis ya. Ya harap maklum kan uang kita kan tercipta dari sekarang ini ya, terbuat dari printing money, dari uang yang dicetak, yang di print, sehingga uangnya tipis kayak gitu ya. Kalau sudah tipis tinggal 1 lembar pula, warnanya nggak merah lagi. Ya, deg-degan gitu. Padahal hakikat rezeki kalau kita tahu betul, kita tenang setenang-tenangnya. Contoh sederhana ya, saya tahadus binikmah kan menjadi penghulu. Pegawai negeri yang paling basah itu penghulu, sering mandi lagi. Maksud saya, selain gaji pokok ada tunjangan kinerja, selain itu ada jasper, ada jasa menghadiri pernikahan, itu besar. Dan penyumbang pemasukan negara yang terbesar setelah pajak itu PNBP NR. Ya, karena bisa dibayangkan satu orang nikah, besok pagi mau nikah ayo, itu dia setor 600.000 ke kas negara. 600.000 loh per pernikahan. Jember itu sekabupaten saja itu main sekitar 10.000 M 1 tahun. Kalikan 600.000 berapa miliar? Ya. 1 N ada masalah ketemu langsung dari pusat karena kan online. Ya, online. Ya. Tapi asal tahu saja ya, penghulu sudah setornya disiplin ke kas negara, kayak Sumber Jampi saja
main 450 M dalam setahun. Kalikan 600.000, berapa nyumbangnya kepala Kak Sumur Jambi ke kas negara. Tapi penghulu sekarang diutangi negara tembus 9, M lebih. Tapi kawan-kawan penghulu berbesar hati. Ini bab rezeki. Kalau rezeki kita tidak bakalan ke orang lain. Kalau rezeki orang lain nggak bakalan ke kita sebaliknya. Itu bahasa Indonesia. Jadi kalau rezeki kita etampe, sertip tidak cair-cair. Ya kalau kawan-kawan guru sertip sudah lagunya itu sudah. Ya. Komen di grup itu. Kapan cairnya? Itu bersyukurlah kalau rezeki kita ada yang nampak. Karena apa? Dia menyiapkan dompet secara gratis untuk rezeki kita semakin gemuk, besar, kemudian setelah cukup besar dikembalikan depositnya kepada kayak deposito. Jadi nyimpankan tanpa kita harus menyimpan. Gitu. Kayak bendungan. Rezeki kita itu kayak air. Tampak dari sini, dia akan keluar dari sini. Ditutup dari sini, keluar dari sini. Enggak ditutup, enggak ada bocor-bocornya, dia langsung ke atas atau nimbun. Begitu sudah banyak airnya meluap juga, tetap akhirnya kembali kepada kita. Kalau memang alamat rezeki itu kepada, kalau bukan, nah ini bab akidah ya. Kalau bukan, rezeki itu apa sih? Apakah rekening saldo bank? Jawab, bukan. Rezeki itu al-intifa. Rezeki itu apa yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Betul, nasi beras itu saya yang beli ke sini, tapi belum tentu rezeki saya. Ya, rezekinya anak-anak untuk makan sehari-hari, atau rezekinya teman-teman habis ini kita makan. Bukan rezeki, hanya lewat saya. Makanya kalau ngerti betul tentang ini, orang yang paling bisa menikmati itu orang Arab sama orang Madura. Ya. Jadi kulturnya ya, tidak semuanya. Kultur dasarnya orang Arab itu cari kerja untuk makan. Jadi setelah kerja makan sudah. Jadi mati betul ya maksudnya. Karena rezeki itu untuk kita makan, dan makan itu untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan ya cewek-cewekan orang Cina. Orang Cina itu kan kerja untuk cari uang terus yang dikumpulkan. Banyak kejadian nyata. Orangnya miskin betul kelihatannya, rumahnya reot, rumah tabing, sedang meninggal, suami istri meninggal, ketemu saldonya itu ratusan juta, saldo rezekinya, saldo rekening banknya. Buat apa? Kok nggak dari dulu belikan rumah apa, belikan mobil ya dinikmati. Yang menikmati siapa itu? Anaknya kalau punya anak. Kalau enggak, yang nemu rezeki, yang nemu rekening itu kalau bisa dikomplain, kalau bisa dicairkan, kalau bisa dicairkan. Jadi itu, jadi bab rezeki, bab yang sudah dijaminkan oleh Allah ketika sudah nufikha fihi ruh, kita dalam rahim itu SK sudah turun. Apa SK-nya itu? Jatah usia hidup kita di dunia. Kedua, jatah rezeki total dari alif sampai iyaknya. Maka ketika malaikat maut mau mengeksekusi jiwa seseorang, habis masa kontrak hidupnya, mau nazak, dia tuh nanya ke malaikat pembagi rezeki, Mikail, masih ada nggak jatah rezekinya? Oh masih ada, habiskan dulu. Jadi dihabiskan dulu kepada yang ini, yang sakit lah, yang masuk rumah sakit lah, atau apalah dulu ya, kira-kira lah yang bisa dinikmati oleh si yang bersangkutan, baru kemudian meninggal. Itu kira-kira gambarannya ya. Nah ini min hadzal kalam anna tariqatuhum a'la min tariqatihi wa laysa dzalika muradul qail wa innama muradu anna Syekh Abdul Qadir asala bihi mujahadat katsirat fi bidai amri. Ini bukan pas merasa sombong, menafikan zikirnya Qadiriyah, menafikan
apa namanya, zikir jali, zikir lisan, bukan. Tapi kalau zikir Naqsyabandi itu dari hati, dari khafi ya menuju lisan. Kalau zikir Qadiriyah, zikir lisan menuju ke hati. Itu nasabnya sampai kepada Sayyidina Ali kalau Qadiriyah, Syabdul Qadir Al-Jilani. Ya. Bagaimana sabda Nabi kepada Sayyidina Ali, "Ghammid ainak." Pejamkan matamu wahai Ali. Wakul, ucapkan la ilaha illallah. Jadi baca la ilaha illallah, baca tahlil itu menjam mata. Terus gerakannya bukan begini ya. Ini keliru gerakan orang. Ini perhatikan. Dari sini kita kan hidup dari bayi itu kan punya sambungan ke ibu. Namanya apa itu? Tali pusat. Itu mulai dari situ. La ilaha illallah. Hantamkan Allahnya ke jantung. Jantung dulu. Itu zikir jali lewat lisan. La ilaha. Zikir gerakannya gini. La ilaha illallah. Gini yang asli. Tapi kan tekan ya sudah malum sudah. Itu zikir jali. Zikir khafi sebenarnya kawan-kawan kita yang Naqsyabandi itu tidak perlu hojakan kumpul bersama bacaan. Ya. Zikirnya zikir hati. Tapi kan zikir hati yang paling sulit nata hati itu. Bicaranya kan enggak tanpa bicara, tanpa lafaz, tanpa abjad. Jadi harus ditata dulu lewat lisan. Ini maka beratnya pengamal Thariqah Naqsyabandi diantem-antem dulu memang ya, karena memang dia itu setengahnya roceh bahasa Maduranya. Lomba lari dia itu nyampe di finish duluan, di titik finish, tapi gampang kalau cara lomba lari kayak sirkuit. Akhirnya tahu sirkuit Sentul itu ya. Jadi lomba lari yang Qadiriyah itu dari garis start, yang Naqsyabandi dari garis finish. Sama-sama lari. Yang Naqsyabandi yang keliru, dia diam di tempat karena saya sudah menang. Tapi kan nggak lomba namanya. Ya, jadi wasit atau jadi penonton. Ya. Lomba lari yang benar ya tetap berjalan lari, ibarat lomba lari ya. Nanti balik lagi muter kan, sirkuit kan muter ya. Di stadion. Lintasannya berputar. Jadi garis finish sama dengan garis start. Jadi tidak peduli kita cocok-cocokan orang itu. Ada yang cocoknya Qadiriyah silahkan. Ada yang cocok Naqsyabandi silahkan. Kalau saya secara pribadi lebih cocok dikawinkan. Nah, memang penghulu sukanya kawinkan. Jadi Thariqah pun dikawinkan. Jadi ada Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, TQN. Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu cabangnya banyak. Yang saya ikut baiat itu di Abah Anom Suryalaya. Ya. Itu ketemunya di Khatib Sambas Al-Minangkabawi, ulama besar. Ulama Indonesia ada ulama-ulama besar yang justru menjadi rujukan ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Makkah. Salah satunya beliau, yang lain Imam Nawawi Al-Bantani. Banyak yang jadi sampai sekarang pun ada ulama-ulama besar yang asalnya orang Indonesia, orang Indo. Jadi imam besar di Masjidil Haram. Cuma belum terkenal seterkenal Imam Sudais, Imam Bandar Balila dan lain-lain. Ya. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan. Saya nggak baca secara rinci ya. Kita bukan ngaji kitab kuning model santri yang mondok betulan kan, kita alumni pondok. Artinya yang ngajinya ya, yang penting saripatinya, kontennya sudah ketangkep. Jadi fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun.
Diperhatikan. Min kalamil Imam Syadzili, salah satu dari kalamnya beliau, ya, ada 5. Khamsun man lam yakun minhunna fihi syai'un fala imana lahu. Ya. Yang 5 ini perhatikan menjadi tolok ukur keimanan seseorang. 5. Apa yang pertama? Ta'zimul amrillah, mengagungkan perintah Allah apapun. Ini yang namanya takwa, ta'zim di amrillah. Ya. Kita belum mampu melaksanakan perintah. Kalau ada perintah sama larangan, itu utamakan kita menjauhi larangannya dulu. Ya. Karena begini, watak manusia itu ada 9 perintah, 1 larangan. Kecenderungannya manusia lebih mudah mengerjakan yang 9 perintah ini. Suruh sholat, suruh zakat, suruh ini, suruh ini, suruh ini, suruh ini, suruh ini, dilarang zina. Yang 9 ini lebih ringan daripada ini, daripada zina ini. Misalkan, ini contoh. Makanya tidak banyak perintah yang berupa larangan. Perintah juga ya, perintah untuk menjauhi. Ya. Yang banyak itu tentang perintah untuk melakukan. Maka larangan zina itu di Al-Quran redaksinya bukan jangan lakukan zina. Preventifnya luar biasa. Wala taqrabuz zina, jangan dekati saja itu diharamkan. Apalagi melakukan. Apalagi uququl walidain, dosa besar itu ya kalau di ranking nomor 1 asyirku billah. Nomor 2 al-uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Al-Quran bilangnya, redaksi Al-Quran enggak bilang orang tua dipukul, enggak bilang orang tua bahkan dibunuh, ya, dilawan. Apa bilangnya Al-Quran itu? Wala taqul lahuma uffin. Kamu kepada orang tua, kedua orang tuamu jangan bilang uff. Ah saja dilarang. Jadi nak cobing, ngucap ah saja dilarang. Kalau mukul nggak ada perintahnya mukul ya, nggak ada larangan mukul ya. Tapi mafhumnya apalagi mukul. Tapi sekarang kan banyak itu fenomena akhir zaman. Jadi anak jaya, orang tua jadi pembantu. Ya. Banyak. Walayyazubillah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, waridho bi qadaillah. Ridho dengan ketetapan Allah. Qadha, perhatikan ya. Qadha itu ketetapan Allah. Bedakan antara qadha dan qadar. Saya sudah terangkan beberapa kali dalam beberapa kultam kuliah tengah malam. Masih ingat? Masih ingat? Saya ulangi apa? Gampangannya gini, qadha itu ketetapan yang sudah ada sejak zaman ajali. Qadar itu lebih kepada ukuran takdir kita yang semuanya itu tidak lepas dari ketetapan Allah yang azali. Contoh, kita punya anak sekolah SD. Nah, kalau kamu belajar haji, insya Allah kamu akan dapat nilai 9, 8. Bahkan kalau betul semua kamu bisa jawab soal, nilainya dapat 10. Tapi kalau kamu gak belajar, bisa-bisa kamu dapat 5. Atau kalau salah semua soalnya, kamu dapat nilai 0, telur. Pertanyaannya, bisa nggak si anak ini dapat nilai 20? Nah, nggak bisa, karena takdirnya antara 0 sampai 10. Atau sebaliknya anaknya ini nakal sekali. Dari saking nakalnya kita kasih nilai min 10. Bisa nggak? Nggak bisa juga. Jadi paling ngapes yaitu dapat nilai 0. Nah inilah takdir. Jadi takdir itu ukuran minimal, ukuran maksimal. Kayak kadar jenis, berat jenis air ya. Jadi kita, inilah rahasianya. Kita itu harus diperintahkan oleh Allah untuk ayyukum ahsanu amala fastabiqul khairat. Agar kita itu nilainya maksimal. Jatah kita 10. Kita dapat semaksimal mungkin dapat nilai 10, minimal 9. Kalau perlu 9,9999.
mau baik itu sekali. Kalau mau sempurna hanya Rasulullah saja yang nilainya 10. Itu paham ya? Nah sekarang saya nanya, ada orang takdirnya 10, dia dapat nilai 10. Ada orang takdirnya 100, dia dapat nilai 50. Bagus mana 10 sama 50? 10. Serius? Serius. Iya. Karena yang 10 ini 100 Persen. yang 50 dapat, sesungguhnya kalau dikonversi dia hanya dapat nilai 5. Itulah jangan silau dengan takdir dunia seseorang. Ya, kan kadang sering silau. Ini bab zuhud di dunia. Hidup dunia itu harus zuhud. Zuhud itu bukan tak butuh dunia, bukan. Tapi dunia hanya lewat saja. Tidak masuk ke dalam, cukup masuk ke dalam dompet atau saldo, dan gunakan manajemen riset, manajemen terima kasih, terima kasihkan. Semakin cepat berputarnya di kita semakin baik. Karena kalau tandon kita kalau nggak kuat, jebol di kita. Ingat, bab harta itu yang paling ruwet urusannya di akhirat. Orang mati syahid yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa kecuali punya utang. Kemarin ada urusan utangnya. Beratnya luar biasa itu utang. Jangan ngenteng-ngentengkan sama itu. Seberapapun. Makanya kebiasaan ulama soleh, habaib, beliau kalau sudah usia yang wajar untuk meninggal 60, beliau sudah tidak punya harta sama sekali. Hartanya dibagi habis pada ahli waris, pada anak keturunannya. Jadi sudah dibalik nama semua, rumahnya, sawahnya, semua sudah dibagi-bagi. Ada yang ngeplek dengan sistem faraid, ada yang sistem musyawarah. Ayo nak, kamu butuh berapa untuk ini? Itu boleh. Kalau sepanjang masih orang tuanya masih hidup. Kalau sudah meninggal baru, kalau ada satu ahli waris tidak setuju, harus dibagi secara faraid. Ada pertanyaan? Cukup ya? Kita tutup dengan bacaan kafarah majelis. Subhanallah. Subhanallah.